Kapten Razak. Tengok nih Tuan Haji, permohonan dari Duta Besar Indonesia di Pakistan. Dia nak minta saya bagi tazkirah. Saya jawab, saya boleh datang Desember 2020. Itu Pak Cik Razak. Jadi siapapun yang menjemput hari ini Desember 2020. Kenapa hari ini boleh ke Masjid Muhammadi Kelantan Februari 2019? Sebab saya datang ke Malaysia setahun sekali saja. Saya khaskan di Februari, setiap bulan Februari. Macam mana Masjid Muhammadi dan Kelantan boleh dapat? Saya pun tak tahu. Semua dah saya serahkan pada Pak Cik Kapten Razak. Jadi dengan itu jelaslah akidah yang benar, perbuatan kita akan benar, bahwa kita melakukan sesuatu bukan kerana hawa nafsu, tapi mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Jangan kerana masjid kecil mengundang kita katakan boleh ke masjid kami jemput ustaz 2020. Tapi kalau orang besar yang menjemput, ada kesempatan insya-Allah. Ini tak betul. Kerana dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah. Dari tanah balik kepada tanah akan menjadi makanan cacing tanah. Kejap saja di atas tanah. Tak lama lagi kita akan masuk ke dalam lubang tanah, dan daging, kulit, bulu, tulang, lemak akan dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi hanyalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, dan amal saleh. Akidah yang benar. Sebab sekarang banyak orang tak berpegang pada akidah yang benar. Lain di mulut, lain di hati. Ada dua lubang tunnel, yang ada dua lubang masuk dan keluar disebut dengan nafak. Nafak tunnel, kerana dia ada dua pintu. Maka orang yang memiliki sifat dua pintu munafik. Tempat dia di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat dia adalah asfal, yang paling bawah neraka, paling panas, paling dekat dengan api yang paling bawah. Makin ke atas jauh daripada api. Fid darkil asfal, level yang paling bawah, paling panas, itulah tempat mereka. Kenapa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi bila mereka berjumpa dengan geng mereka, dengan kawan-kawan mereka, dengan setan-setan mereka, mereka akan berkata, inna ma'akum, kami bersama kamu. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka ini tak punya pendirian. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tergantung kepada maslahat, kepentingan saja. Sedangkan kita tidak. Apapun yang terjadi, wa in quti'ta, dagingmu dipotong, dikerat. Wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar, kita tetap berpegang kepada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini masyarakat Kelantan adalah masyarakat yang berpegang kepada akidah yang benar, insyaallah. Amin. Tadi masa saya sampai, saya singgah ke rumah Tuan Guru, Allah yarham almarhum Tuan Guru Nek Aziz, bersilaturahim dengan keluarga beliau, adik, anak-anak beliau. Dibagi makanan. Duduk di sebelah saya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Azha Idrus. Saya tanya, ini kuih apa namanya? Ini kuih ako. Kata Ustaz Azha Idrus, ini dari bahasa Arab.
Akok nih, apa dia? Aqdun, asal daripada akidah. Oh, hebat Kelantan. Kue dia pun akidah, dah mendarah daging. Saya percaya aja sebab ustaz yang bercakap. Maknanya apa? Bahwa kalau akidah kita benar, makan kita pun benar. Orang yang memakan haram itu berasal dari akidah yang tak betul. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Kenapa makan dan minum? Karena makan dan minum akan berubah menjadi darah. Sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah yang masuk ke dalam badan menjadi daging. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Nanti sampai masanya ada mizan, timbangan amal, kita akan ditimbang. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 gram saja, yang halal hanya 20. Berapa lama kita akan membakar makanan yang haram ini? Na'udzubillah. Itulah mengapa kita bagi makan pada anak-anak kita. Ini akidah, ini keyakinan. Tapi kita nanti akan mati. Selepas mati kita akan dimakan cacing tanah. Selepas itu habislah tulang, habislah daging. Mana ada kita lagi? Dalam Islam kita diajarkan bahwa kita akan hidup lagi menghadap Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tegak menghadap Allah. Apakah mungkin mulut ini akan menjawab berkata-kata? Tidak. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut yang selama ini pandai berkata-kata, yang paling pandai menjawab, tapi sampai masa itu mulut tertutup, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Apa yang akan dicakapkan mulut tidak bisa berkata-kata. Apa yang akan disampaikan tangan? Kamilah dulu tangan yang sudah menuangkan air untuk Ustaz Abdul Somad. Minum dituangkan oleh Tuan Imam, Masya Allah, Tabarakallah. Yang diberi minum pula makmum. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Tawaduk, rendah hati, itu pun bagian daripada akidah. Kalau ada orang yang sombong, ada orang berfahaman, bila sombong ini masalah dia akhlak. Nampak orang sombong, masalah dia akhlak. Bukan. Orang yang sombong masalah dia ada pada akidah. Karena dia meyakini dia mulia karena diri dia. Dia tinggi karena diri dia. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Cakap daripada Fir'aun. Karena masalah dia bukan akhlak, tapi